Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan mereview mengenai tugas saya, yaitu tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Aras. Saya kuliah di IAIN Manado, jurusan Psikologi Islam. Langsung saja kita ke pembahasan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa sebagai alat komunikasi sekaligus bahasa resmi Republik Indonesia dan juga sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini digunakan sebagai alat komunikasi sekaligus bahasa resmi Republik Indonesia dan juga bahasa persatuan Indonesia. Poin selanjutnya, jadi awal mula bahasa Indonesia atau cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang terbentuk dari bahasa Arab, Persia, Sanskerta, dan bahasa Eropa. Bahasa Melayu sejak zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan perluasan agama Buddha di Nusantara. Jadi itu pengaruhnya. Awal mula bahasa Indonesia muncul di Indonesia. Pertama kali dia muncul di Indonesia. Dan juga bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional. Terbagi menjadi 4 poin. Poin pertama, bahasa Indonesia menjadi lambang kebanggaan nasional. Poin kedua, bahasa Indonesia menjadi lambang identitas nasional. Poin ketiga, bahasa Indonesia adalah alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Poin keempat, bahasa Indonesia adalah alat perhubungan antara budaya daerah. Ada pula bahasa resmi Indonesia, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah, bahasa pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab ke-15 Pasal 36 telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Berikut fungsi bahasa Indonesia untuk secara khusus. Terbagi 4 poin, yaitu poin pertama, mewujudkan hubungan dalam interaksi dan kehidupan sehari-hari. Jadi poin pertama menjelaskan bahwa untuk bersosial atau mewujudkan suatu hubungan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan bahasa secara khusus untuk mewujudkan hubungan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, poin kedua, mewujudkan seni sastra. Maksud dari poin kedua tersebut mampu mewujudkan seni sastra di bidang bahasa. Untuk selanjutnya, poin ketiga, mempelajari bahasa kuno, yang artinya kita dapat mengetahui munculnya bahasa sebelum lahirnya bahasa Indonesia. Untuk poin keempat atau poin terakhir, memahami iptek. Maksudnya kita dapat meningkatkan dan menambah informasi dari suatu sumber di bidang teknologi. Untuk pembahasan poin yang terakhir, bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Batavia. Setelah diresmikan dan dilakukannya Kongres Pemuda dan dilaksanakan selama 2 hari, suatu hasil yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan Indonesia.
Sekian video dari saya mengenai review tugas resume tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Apabila ada kesalahan kata, saya pribadi atas nama Muhammad Afan Aras mohon maaf jika ada salah kata, karena setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.